Assalamualaikum teman-teman. Kali ini tidak seperti biasanya. Ya, kalau biasanya saya membuat video di dalam ruangan, tapi hari ini qadarullah saya ada keperluan di luar dan waktunya juga santai. Dan kemudian ketika membuka sosmed, ya kami mendapatkan ada satu video dari orang yang cukup familiar lah ya. Orangnya juga fenomenal ya. Kita biasa melihat video-videonya, kemudian mendengarkan statement-statementnya, dan memang statement-statement dari orang ini selalu ngawur. Ya. Boleh dikatakan ya statement-statement orang ini yang beredar di media itu hampir semuanya ngawur. Ya kalau dipresentasi ya mungkin bisa 99% ya yang ngawur ya. Kalaupun ada betulnya juga mungkin 1%. Tapi kami nggak ngerti ada apa enggak yang benar statementnya. Kami belum pernah menemukan. Ya, setiap mengeluarkan statement orang ini selalu ngawur. Ya, Abu Janda. Ya, kami mendapatkan video dari Abu Janda. Ini mengeluarkan statement yang menurut kami juga sangat ngawur. Ya, coba kita lihat videonya. Assalamualaikum. Allah sangat mengagungkan Bunda Maria. Sampai dalam Al-Quran ada surat Maryam. Jadi kalau ada Muslim yang takut sama Bunda Maria, perlu dipertanyakan keislamannya. Bahkan perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Apakah dia manusia atau setan? Karena hanya setan yang takut terhadap firman Tuhan. Ya, itu statement dari Abu Janda ya. Kami nggak ngerti arah pembicaraan Abu Janda ini kemana, karena videonya cukup pendek ya. Kalau menurut kami, arah pembicaraan Abu Janda ini ya ke arah ya permasalahan toleransi lah ya. Ya kalau bisa toleransi itu nggak ada batasnya. Ya, harapan Abu Janda seperti itu. Jadi ketika ada perayaan-perayaan orang-orang non-Islam, maka umat Islam harus ikut. Ya, seperti itu. Ketika orang-orang Nasrani, ya, kan yang menyebut Bunda Maria kan orang-orang Nasrani ya. Jadi ketika orang-orang Nasrani memuliakan Maryam, ya, memuliakan Bunda Maria atau memuliakan ya yang disebut sebagai Tuhan mereka, maka umat Islam juga harus memuliakan karena mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Mungkin maksud Abu Janda mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang aneh, narasi dari Abu Janda ini mengatakan bahwa kalau ada umat Islam yang takut terhadap Bunda Maria, itu dipertanyakan keimanannya ya. Ini statement yang bagi kami ya sangat aneh ya. Siapa sih yang takut dengan Bunda Maria? Siapa yang takut dengan ya sesembahan-sesembahan selain Allah? Ya misal Yesus, atau mungkin apalah dewa-dewa, atau mungkin batu dan sebagainya. Nggak ada yang takut. Umat Islam nggak ada yang takut dengan Bunda Maria, dengan Yesus, dengan dewa-dewa, dengan berhala-berhala yang dijadikan sekutu, ya, yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut sama sekali. Ya, adapun kalau untuk berbaur memuliakan, ya, memuliakan Maria, memuliakan Yesus, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan mereka ya nanti dulu, ya. Kalau di dalam Islam, ya, itu nggak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, nggak boleh. Ya, memang kalau kita melihat dari historinya, ya, bahwa yang disebut Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan kemudian ibunya ya jelas Maryam yang disebut Bunda Maria. Tapi umat Islam memuliakan Maryam, memuliakan Nabi Isa alaihissalam tidak seperti orang-orang Nasrani memuliakan Bunda Maria dan juga memuliakan Isa alaihissalam. Beda. Umat Islam memuliakan Maryam sebagai wanita yang soleha. Memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang nabi dan rasul, ya. Sehingga nggak ada orang Islam yang takut dengan Maria, takut dengan Nabi Isa, nggak ada. Mereka memuliakan, hanya cara memuliakannya beda dengan orang Nasrani. Ya, jadi nggak ada yang takut sama sekali, ya. Jadi menurut kami ya Abu Janda ini ya statementnya ngawur. Umat Islam nggak ada yang takut kok. Ya, dengan batu yang disembah nggak ada yang takut. Dengan pohon yang disembah nggak ada yang takut, ya, nggak ada yang takut. Ya, jadi sangat bohong kalau dikatakan ada umat Islam yang takut dengan Maria. Enggak. Orang yang nggak mau
ya melakukan hal-hal yang kebablasan yang disebut toleransi, bukan berarti mereka takut dengan Maryamnya, bukan takut dengan Isanya. Orang yang nggak mau ikut Natalan, nggak mau ikut hari apa namanya itu kalau di Nasrani, kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya, bukan berarti orang itu takut terhadap Isa Al-Masih, takut terhadap Maria, bukan. Bukan. Mereka tidak mau mencampur adukan antara keimanan dan kesyirikan. Dan nggak boleh bekerja sama dalam kesyirikan, nggak boleh di dalam Islam. Ya. Makanya seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di dalam kitabnya Usul Salasa, itu di bagian-bagian awal-awal ya, di Muqaddimah, beliau menjelaskan tentang definisi Islam. Ya, beliau mengatakan wahwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu ya. Jadi kita harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kita nggak boleh ikut sama-sama dalam berbuat syirik, dan nggak boleh kita saling membantu dalam perkara kesyirikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik, ya, orang-orang yang mereka bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan ibadah, melakukan ritual-ritual sesembahan mereka, ya kita biarkan mereka. Kita toleransi dengan membiarkan mereka, tidak mengganggu. Tidak mengganggu, tapi kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh ikut masuk ke dalam ritual tersebut, dan tidak boleh kita membantu proses jalannya ritual tersebut, karena itu sudah masuk ke dalam ya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk ta'awun ya di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Enggak boleh kita saling membantu dalam perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan permusuhan. Dan kesyirikan itu adalah perbuatan buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Ya, jadi ketika kita berlepas diri, nggak mau ikut berbuat syirik, nggak mau membantu ritual-ritual kesyirikan, bukan berarti kita itu takut terhadap apa yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Ya, hanya kita ini ada batasan, kita nggak boleh ikut campur dalam proses-proses kesyirikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini.